hampir lebih dari 15 orang ya. Kita menanyakan, mereka bilang kebanyakannya gelap, susah di terawangnya gitu. Katanya harus ke orang pinter, saya cari ke orang pinter. Harus berangkat ke sana kemari, saya jalanin, udah alhamdulillah gitu. Hasilnya semua itu 0%. Dia ini lagi kena manipulasi dari seseorang yang baru, jadi ini bukan mantan ya. Itu di daerah barat. Sepertinya dia bukan di daerah kota gitu. Jadi ya sulit untuk menemukannya. Misteri hilangnya Anggi Anggraini masih menjadi tanda tanya. Banyak yang ganjil karena itu terjadi 1 hari setelah ia duduk di pelaminan dalam momentum pernikahannya dengan Fahmi Huseini. Wanita berusia 21 tahun itu menikah dengan Fahmi yang berusia 26 tahun di Kampung Sindang Pala, Mekarsari, Rajabungur, Bogor, Jawa Barat. Menikah pada 25 Juni 2023, sehari kemudian dinyatakan hilang. Hingga kini, jejak Anggi tak terlacak. Lantas apa sesungguhnya yang terjadi? Benarkah Anggi hilang menghilang? Mungkinkah ada peristiwa mistik atau dibawa makhluk haluskah? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kebahagiaan Fahmi sebagai pengantin baru ambyar, hancur berantakan berganti kesedihan setelah sang istri hilang secara misterius. Tidak ada jejak, bahkan hingga kini polisi juga masih mencarinya. Peristiwa yang menyedihkan untuk Fahmi ini dimulai saat Anggi pamit mengambil pesanan ayam geprek. Hari itu, Senin 26 Juni 2023, sudah pukul 16.30 waktu Indonesia Barat saat Anggi keluar rumah menuju gang masjid di dekat rumahnya di Kampung Sindang Pala. Anggi masih sempat berkirim pesan ke ponsel suaminya. Tapi itulah komunikasi terakhir pengantin baru itu. Sebab setelahnya Anggi seperti ditelan bumi. Waktu itu kan pertama yang beli es, setelah beli es pulang beli jus ya, udah pulang. Setelah beli jus udah setelah dia mengantarkan jus ke saya, dia kembali keluar rumah terus bilang via chat ya, dia bilang Neng lagi di depan gang lagi COD ayam geprek, kata dia gitu, buat makan kita ntar. Kata saya terus langsung video call sama dia, kan bercanda biasa gitu, lanjut chattingan lagi. Dia juga merasa kesal waktu itu, bahwasannya orangnya itu lama banget, kata dia, lama banget sampai sekarang belum datang juga gitu kan, kata dia. Emang blow on orangnya, kata dia gitu, ini lama banget, kata dia. Ya terusnya ya udah, kata saya, pulang dulu aja. Ya ini juga mau pulang, baterainya juga udah lowbat, kata dia gitu. Ya nggak lama dia chatting lagi, orangnya lagi OTW nih, tanggung ya udah. Setelah itu saya mandi, saya chat lagi, nggak aktif. Saya langsung ke lokasi, tapi tidak menemukan Anggi, sudah nggak ada. Menurut saya bahwa pengantin ini sebenarnya bukan hilang diambil setan atau dia mungkin terjadi apa-apa ya. Sebenarnya menurut saya kabur, karena pada saat pernikahannya memang tidak ada rasa kenyamanan gitu. Dan ini perginya kemana nanti bisa ketahuan kok. Kalau memang itu hilang, bisa hilang entah dibunuh, entah hilang dia masuk alam lain, itu kan kayaknya terlampau jauh ya. Tetapi kalau menurut saya ini ada suatu konstruksi aja bahwa ini hilang karena memang tidak menginginkan pernikahan tersebut.
Peristiwa tak terduga itu dalam pandangan batin Gion Prabowo memang tidak ada hubungannya dengan sebuah kegaiban. Anggi lari oleh sebab yang lain. Tapi Gion Prabowo yakin pengantin baru itu akan ditemukan. Sebab menghilangnya bukan karena sesuatu yang mistis yang membutuhkan komunikasi batin yang tidak mudah untuk menembus dimensi lain. Ini tidak hilang karena diambil setan atau dia kabur karena dibunuh, enggak gitu, tapi memang sengaja untuk hilang. Dan kita lihat nanti nggak lama lagi akan ada pemberitaan bahwa dia ditemukan kok. Ini faktor yang bukan hilang karena diakibatkan sesuatu yang menyangkut gaib, tapi ini menyangkut masalah tentang orang. Meski akan segera ditemukan, tapi saat ini keberadaan Anggi memang sudah jauh di luar kota. Posisinya tidak ada di kota Bogor atau di kota-kota lain di dekat Bogor, melainkan sudah jauh meninggalkan Bogor. Namun demikian, proses kemunculan kembali Anggi akan melewati peristiwa mengejutkan. Ada seseorang yang memiliki kedekatan dengannya yang menemukan Anggi. Kalau menurut saya, terobosan saya, ini perempuan sudah berjalan di luar kota yang nantinya juga akan muncul. Nanti ditemukan oleh seseorang, nah seseorang itulah nanti ngomong. Pernikahan juga lancar, ijab kabulnya lancar, semua keluarga hadir, aparat setempat pun semua hadir, alhamdulillah tidak ada kejanggalan gitu ya Pak ya. Tapi setelah 1 hari kemudian katanya mau beli ayam geprek COD-an. Setelah dia pergi ke jalan, tapi ternyata tidak ada balik lagi. Semua itu keluarga khawatir gitu kan, mencari mereka kemana. Semua keluarga, aparat, termasuk kepolisian juga semua cari Pak ya. Apalagi keluarganya kasihan, banyak yang nggak bisa tidur. Orang tuanya pun pisan-pisan terus, kasihan kalau ngelihat begitu ya. Anggi masih dicari hingga menjelang 2 pekan, belum ada tanda-tanda jejaknya terlacak. Tapi benarkah pihak keluarga juga sudah mengerahkan ahli spiritual hingga 15 orang? Lantas, apa makna kata gelap yang muncul dari penerawangan para praktisi spiritual yang diminta ikut mencari? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda keberadaan Anggi memang masih gelap. Itu pula yang disampaikan orang pintar yang oleh keluarga diminta ikut membantu mencari. Menurut Fahmi, pihak keluarga sudah berkonsultasi dengan banyak orang pintar. Tapi mereka seperti sepakat mengatakan bahwa kondisinya gelap. Kita udah hampir lebih dari 15 orang ya. Kalau iya, kita menanyakan, cuma emang sempat ada simpang siur, ada gelap atau apa gitu kan. Kita juga emang gak ngerti ya kalau masalah begitu. Sudah sampai mereka bilang kebanyakannya gelap, susah di terawangnya gitu. Dibilang gelap, Allahu alam ya, kita nggak tahu, pandangan orang kan beda-beda mungkin ya. Kalau menurut aku kenapa bisa seperti itu, mungkin dari paranormalnya tersebut juga takut asal asumsi gitu kan, daripada dia salah omong. Terus juga mungkin bisa jadi gitu, dia ke tempat seseorang yang punya energi proteksi yang besar. Jadi energi si cewek ini nggak bisa ditrace gitu. Kalau misalkan diduga-duga ya, kurang lebih itu di daerah barat gitu. Jadi nggak terlalu jauh ke timur, sebenarnya dibilang deket yang nggak juga, tapi ya masih bisa dijangkau lah gitu. Belum sampai luar pulau juga. Posisinya ini bukan di kota kan, maksudnya sepertinya dia bukan di daerah kota gitu. Jadi ya sulit untuk menemukannya. Meski sudah mengerahkan 15 ahli spiritual, keberadaan Anggi masih gelap. Tapi masih ada satu metode yang barangkali bisa dilakukan, yaitu putar giling.
Cara ini sudah biasa dipakai untuk mencari orang yang hilang. Tapi memang dibutuhkan praktisi yang bukan hanya mumpuni, tapi berpengalaman melakukan ritual putar giling. Untuk keluarganya ya, kalau misalkan memang pengen anaknya balik gitu ya, bisa pakai cara putar giling. Nah, kalau misalkan suaminya atau keluarganya punya baju atau pakaian yang pernah dia pakai belum dicuci, nah itu bisa jadi media buat putar giling. Nah, bawalah ke paranormal yang mungkin mumpuni untuk si putar giling ini. Itu udah paling terbaik sih gitu. Karena kan namanya lagi kayak gini ya, pikiran si wanitanya ya, si pengantinnya itu lagi nggak sadar atau lagi linglung bisa jadi. Nah, itu bisa dicoba putar giling gitu. Kalau saya sendiri termasuk Pak RW ya, Pak Lurah ya, mungkin katanya harus ke orang pinter, saya cari ke orang pinter gitu kan. Harus lapor ke polisi, saya lapor ke polisi. Harus berangkat ke sana kemari, saya jalanin, udah alhamdulillah gitu. Yang semampu saya aja gitu, saya ya bantunya gitu. Hasilnya semua itu 0%. Artinya belum ada titik terang sama sekali. Lantas, mungkinkah Anggi masih bisa ditemukan? Ini makan waktu lumayan, 1-2 bulan lah baru mencapai titik terang. Atau mungkin dia mulai hubungi lagi keluarganya ya. Cuman Allahu alam sih ya, lebih cepat lebih baik gitu. Kita doain aja sama-sama supaya si cewek ini, perempuan ini sadar apa yang dia lakukan ini telah mencemaskan banyak orang, keluarganya, suaminya, dan rekan-rekan sejawatnya. Tapi mungkinkah Anggi pergi bersama seseorang? Benarkah hubungan Anggi dan Fahmi belum lama terjalin? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menghilangnya Anggi sudah pasti memukul hati Fahmi. Sebab sebagai suami, ia merasa tidak ada persoalan apa-apa dengan rumah tangganya yang baru sehari dibangun. Walaupun mereka baru pacaran 5 bulan, tapi pernikahannya disepakati bersama. Mereka juga bukan pasangan hasil perjodohan atau paksaan, melainkan bertemu dan saling jatuh cinta. Pacaran itu sampai nikah sekitar 5 bulan. Sosoknya itu orang itu baik, ramah gitu. Dekat juga sama orang tua saya gitu kan, sering cerita-cerita apa gitu. Kalau yang penglihatan dari aku sendiri ya, bahwa si cewek itu hilang bukan karena hal gaib atau hasil ritual orang lah, atau dibawa kabur sama gaib, masuk alam gaib tuh nggak ada. Kalau dilihat dari terawangan lah ya, atau mata pendapat aku lah, aku bilang gitu, itu bukan suatu hal yang berhubungan dengan mistis atau gaib ya, atau dia masuk ke alam jin gitu, nggak ada sama sekali. Kepergian Anggi secara misterius sungguh membuat bingung semua orang. Apalagi seperti kata sang suami, tidak ada kejanggalan terjadi sejak akad nikah hingga 1 hari menikah. Mereka menikmati kebahagiaan sebagai pengantin baru. Tanda-tanda kejanggalan memang tak dilihat Fahmi, tapi teropong anak indigo mendeteksi ada seseorang yang sedang memberi doktrin hingga membuat Anggi berani pergi meninggalkan suaminya. Kalau untuk kejanggalan nggak ada sih. Soalnya kan siangnya itu emang kita bercanda bareng gitu kan, perhatian, terus makan bakso bareng sama dia, minum es, terus bercanda, dengerin musik bareng gitu kan, YouTubean juga gitu. Sama sekali nggak ada. Kalau menurut saya nggak ada sih untuk itu. Kalau dari pihak keluarga dan tetangga itu awalnya nggak ada sama sekali, nggak ada kejanggalan. Di hari ijab kabul pun
semua biasa-biasa aja, sangat meriah gitu kan. Bahagia, bahkan mereka pun menangis kalau menurut yang tahu itu tangis bahagia kelihatannya, bukan tangisan sedih, bukan. Karena semua itu keinginan dia, pilihan dia gitu kan. Tidak ada dari pihak orang tua yang menjodohkan atau gimana gitu ya, memaksa, tidak ada paksaan sedikit pun. Itu udah hak mereka lah, masing-masing saling mencintai, ibarat anak muda sekarang mah gitu ya. Kalau misalnya aku lihat dibilang karena menikah itu iya, karena menikah itu, tapi itu balik lagi masukan dari seseorang itu tuh buat kabur gitu kan. Udah ada janjian dengan seseorang gitu. Jadi ketika momennya setelah menikah mungkin dia dapat doktrin atau dapat manipulasi kata-kata apa yang dijanjikan, dia pergi. Istilahnya dia lagi nggak eling. Itu alam bawah sadarnya mungkin lagi dimainkan oleh orang yang lagi deket ini, bisa jadi seperti itu. Kalau menurut aku ini udah direncanain buat keluar, buat pergi gitu. Jadi kalau misalkan dia tiba-tiba hilang, nggak ada kontak, dia kan pasti nggak mungkin ya udah sampai mana, tetap bawa handphonenya tetap aktif ya kan, maksudnya tetap aktif, tetap menghubungin saudaranya kan gitu. Jadi udah ada persiapan dari awal gitu, dan dia udah ada tempat, ada tujuan segala macam ya, itu udah prepare lah istilahnya. Jadi bukan yang tiba-tiba dadakan kabur gitu, bukan. Kondisi Anggi yang kini dicari suami dan keluarga besar ditengarai dalam keadaan baik, tapi memang berada di bawah kendali seseorang. Sosok inilah yang kini bersama Anggi. Tapi penglihatan anak Indigo, orang itu adalah orang baru, bukan seseorang yang berasal dari masa lalu Anggi. Dia ini lagi kena manipulasi dari seseorang yang baru, jadi ini bukan mantan ya, kemungkinan ya. Dan orang ini bisa jadi dia udah kenal dari sebulan atau 2 bulan lalu gitu, atau dia kayak kena suatu perkumpulan apa gitu, atau dia memang lagi dimanfaatkan sama orang gitu, di alam bawah sadarnya dimainkan seperti itu. Kalau anaknya masih biasa aja, sama seperti yang lain, tidak ada gerak-gerik yang nggak ada yang beda lah, sama seperti remaja yang lain gitu, kesehariannya sama. Memang rumahnya juga tidak jauh dari rumah saya, di belakang dari sini cuman 3 rumah lah kalau dari sini. Saya tahu persis gitu ya, biasa-biasa aja. Hilangnya pengantin wanita yang baru 1 hari menikah masih menjadi misteri. Polisi hingga praktisi spiritual sudah diminta tolong untuk mencari, tapi hasilnya tetap gelap. Maka semogalah kepergian Anggi bisa segera ditemukan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.